Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hasan Basri, semester 3 dengan NIM 222. Di sini saya akan memenuhi tugas individu untuk matkul pembangunan desa kelas E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang terkait sejarah regulasi tentang desa. Dimulai pada era kolonial. Pada masa kolonial Belanda, desa-desa dikelola berdasarkan hukum adat yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Pemerintah kolonial menerapkan sistem seperti desa pra-parage yang lebih mengedepankan pengawasan dan kontrol pemerintah kolonial terhadap desa. Yang kedua yakni periode kemerdekaan awal. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas. Seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa sebagai bentuk pemerintahan swatantra mengakui desa sebagai unit pemerintahan yang memiliki otonomi sendiri. Yang ketiga yakni Orde Baru. Pada masa Orde Baru, desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyamakan struktur desa di seluruh Indonesia dan mengurangi keragaman adat. Model ini lebih menekankan pada kontrol pusat dan penyeragaman birokrasi. Yang keempat yakni pada masa reformasi dan otonomi daerah. Pasca reformasi, dimulailah era otonomi daerah yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada desa. Hal ini dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, UU ini memberikan ruang yang lebih besar untuk pengakuan adat dan pemerintah desa yang lebih otonom. Yang kelima yakni Undang-Undang Desa. Titik balik utama tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini memberikan desa status hukum yang lebih jelas dan alokasi anggaran yang lebih besar, termasuk dana desa langsung dari pemerintah pusat. Undang-undang ini menekankan pembangunan berbasis desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Undang-undang tentang desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal secara mandiri dan lebih bertanggung jawab. Perubahan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat desa sebagai pilar pembangunan nasional dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya yakni proyeksi pembangunan desa. Lebih tepatnya desa yang saya tinggali yaitu Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Kepala Desa Tengket, Haji Suli, saat ditemui di kediamannya menjelaskan bahwa program ke depan untuk Desa Tengket akan dijadikan desa mandiri yang luar biasa. Yang dulunya masih 40% akan menjadi 100% untuk peningkatan kemajuan desa. Untuk merealisasikannya, meningkatkan desa yang awalnya mempunyai progres 40% menjadi 100%, yang mana nantinya akan butuh dukungan dari masyarakat juga. Selain itu, Haji Suli selaku Kades Tengket mengatakan bahwa dirinya akan menegaskan untuk bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan desa. Masyarakat berharap potensi yang ada di desa tersebut bisa dikelola dengan baik. Untuk langkah pertama, Kepala Desa akan menambah bagaimana cara biar jelas cepat merealisasikan semuanya karena masyarakat juga mengharap pada potensi yang ada di desa seperti pariwisata. Jadi saya harus bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan desa, ucap Haji Suli selaku Kepala Desa. Seperti mangrove harus dimanfaatkan bagaimana agar bisa menjadi tempat wisata atau desa maju. Mungkin untuk proyeksi yang sudah berjalan yang saya lihat saat ini yaitu jalan raya yang dimana dulunya masih rusak gitu. Setelah pergantian kepala desa mulailah dibangun atau diperbaiki jalan. Dan banyak juga orang-orang masyarakat sekitar yang membangun sebuah ruko, nggak hanya satu, melainkan ada mungkin puluhan ruko untuk
menambah lapangan pekerjaan dan juga menambah perekonomian pada desa Tengket tersebut. Bisa dibilang desa Tengket ini semakin tahun pembangunan atau proyeksi pembangunan desanya itu semakin meningkat. Jadi setelah pergantian kepala desa ini bisa dibilang desa Tengket lebih maju ke depan dibandingkan sebelumnya. Begitu. Cukup sekian dari hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.